Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ada kawan saya, yaitu Ustadz Kamal, yang seharusnya lebih berhak untuk ada di atas kursi ini. Beliau kawan saya dan lebih baik dari saya insyaallah, tapi karena beliau sendiri yang minta saya untuk ada di depan bapak-bapak sekalian, maka sesuai perintah Ustadz Kamal maka saya ada di masjid yang mulia ini. Masjid yang ini kali pertama saya sholat subuh di sini, dan masya Allah ternyata masjidnya dipenuhi jamaah bahkan sampai keluar. Ini menandakan semangat masyarakat di perumahan ini yang besar, bahkan untuk sholat subuh itu dapat memenuhi rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pertanda keimanan kita yang mendalam pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah semoga Allah terus berikan kita istiqomah agar bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan amalan tersebut kita diridhoi oleh Allah, dan dengan keridhaan Allah kita dikumpulkan kembali oleh Allah di surga Firdaus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu kebahagiaan kita dapat berkumpul di masjid ini sebelum memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, sebelum kita didatangi oleh tamu yang agung, tamu yang mulia, yang seluruh orang yang beriman itu sangat merindukan tamu ini, yaitu bulan suci Ramadan, bulan puasa, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada kita, di mana kita bisa untuk saling mengingatkan diri kita agar dapat memaksimalkan hari-hari kita di bulan Ramadan dengan amal ibadah, sehingga kita dapat meraih satu bekal yang itu merupakan bekal yang utama yang kita bawa bertemu dengan Allah, yaitu bekal ketakwaan. Dan apa yang akan kita bahas pada pertemuan yang berbahagia ini
Saya yakin kita semua pernah diberitahu tentang hal-hal yang akan kita pelajari. Namun begitulah kita kaum mukminin yang harus saling nasihat menasehati, karena agama itu adalah nasihat dan saling mengingatkan satu sama lain. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, karena mengingatkan itu adalah hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan itu karena tidak lepas dari sifat kita manusia yang senantiasa berbuat kesalahan dalam kehidupan ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti senantiasa berbuat kesalahan. Itu adalah sifat manusiawi bagi kita manusia. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik mereka yang senantiasa berbuat salah adalah mereka yang senantiasa bertaubat, meminta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali kita duduk di majelis ini supaya kita bisa saling memotivasi, supaya kita bisa saling memberikan semangat untuk mengisi masa-masa waktu kita yang indah di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari saja. Walaupun kita belum tahu apakah kita ini termasuk orang-orang yang dipanjangkan umur kita oleh Allah dalam rangka bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena kenyataannya banyak saudara-saudara kita yang ingin berada di bulan suci Ramadan, ingin sama-sama berpuasa di siang hari, ingin meramaikan masjid untuk sholat tarawih, ingin banyak membaca Al-Quran, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia meninggal sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita bersyukur kita bisa berada di dalam masjid ini, masjid yang nyaman, di waktu pagi, di akhir pekan, di mana kita meluangkan waktu kita meluangkan waktu ini merupakan satu keutamaan tersendiri Bapak, Ibu-ibu sekalian. Di samping tentu kita bisa mendapatkan motivasi untuk mengisi bulan Ramadan dengan hati yang mantap, hati yang tulus, tapi berada di masjid, kemudian kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan atau memiliki keutamaan tersendiri. Dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat para sahabatnya itu duduk di masjid, saling belajar. Kemudian kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian ini duduk-duduk? Kemudian kata para sahabat, jalasna natadzakar al-Islam wa ma mannallahu alaina bih. Kami ini duduk-duduk mengingat-ingat, belajar tentang agama Islam, dan juga mengingat-ingat
atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kami, kata para sahabat. Jadi para sahabat sangat mengerti bahwa bagaimana agama ini merupakan karunia yang besar dari Allah. Berarti kita termasuk orang-orang yang Allah berikan hidayah. Jadi agama ini bukan kebiasaan karena kita dilahirkan, kemudian kita sudah menjadi seorang muslim karena orang tua kita Islam, kemudian kita melihat orang sholat, kemudian kita sholat. Tapi agama ini adalah pegangan hidup kita sebagai hamba Allah yang betul-betul menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW memastikan kepada para sahabatnya, Allah ma ajlasakum illa dzalik. Yang benar. Jadi kalian duduk-duduk hanya untuk itu. Duduk-duduk hanya untuk belajar, mengingat-ingat nikmat Islam ini. Kemudian kata para sahabat, wallahi ma ajlasana illa dzalik. Demi Allah wahai Rasulullah, kami duduk hanya untuk itu. Duduk hanya untuk belajar, duduk hanya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ama wallah inni lam astahlifukum tuhmatan lakum walakin atani Jibril anifan fa akhbarani anna Allah yubahi bikum malaikatah. Nah, ini satu keutamaan kita berada di majelis ini insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya tadi bertanya itu bukan dalam rangka meragukan kalian ini di masjid itu betul-betul untuk belajar atau enggak. Kata Nabi bukan karena itu, tapi karena apa? Kata Nabi SAW, baru saja malaikat Jibril mendatangiku, kata Rasulullah. Kemudian dia memberitahu kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di depan para malaikatnya. Subhanallah. Jadi Allah menyebut-nyebut kita di depan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan isyarat bahwasannya Allah memberikan kita keutamaan. Kita meluangkan waktu untuk duduk di masjid. Apa yang kita lakukan di sini, Bapak? Apakah kita di sini untuk dalam rangka berpolitik? Tidak. Kita di sini dalam rangka bercanda-canda tawa? Tidak. Kita di sini ingin saling mengingatkan, membahas tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita sebagai kaum muslimin yang menyiapkan diri dan duduk di majelis-majelis ilmu ini, hendaknya kita terus bersabar. Hendaknya kita terus istiqomah. Karena menuntut ilmu ini Bapak sekalian adalah ibadah. Dan ibadah itu butuh niat, butuh azimah, butuh kekuatan semangat kita agar kita dapat terus untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, maka kita merasakan
kegembiraan atas dekatnya tamu yang akan kita sambut ini. Dekatnya bulan Ramadan. Makanya kita di masjid-masjid kaum muslimin biasanya sebelum bulan Ramadan ada tarhib Ramadan. Tarhib itu apa? Menyambut bulan Ramadan. Biasanya kita sambut siapa, Pak? Yang kita sambut adalah tamu. Tapi kalau tamu itu merupakan tamu yang besar di sisi kita, yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita hormati, kira-kira bagaimana kita menyambut tamu kita tersebut? Apakah kita menyambut apa adanya atau kita bersiap-siap? Biasanya kita orang Indonesia ini, kalau ada tamu yang kita agungkan, tamu yang kita muliakan, tamu yang kita cintai, kita pasti akan bersiap-siap. Bukan hanya mempersiapkan apa yang bisa kita siapkan dari makanan dan minuman, bukan. Tapi seluruhnya kita bersihkan, masjid, rumah kita bersihkan, kemudian peralatan kita rapihkan. Dalam rangka apa? Kemudian kursinya kita bersihkan, kita rapihkan. Dalam rangka tamu itu bisa nyaman di rumah kita. Tamu itu bisa senang ada di rumah kita. Bisa lama-lama dia duduk di rumah kita. Dan Nabi SAW dahulu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya atas kedatangan tamu yang mulia ini. Nabi yang memberikan kabar gembira. Kalau Nabi sendiri yang memberikan kabar gembira, Bapak-bapak, dan Nabi itu sosok yang gak keluar dari lisannya kecuali apa? Wahyu, kan? Yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu sosok yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi yang keluar alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah, yang mana itu kebenaran yang hak, yang hakiki. Makanya di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira ini, itu apa? Tertanda tamu ini betul-betul tamu yang mulia, walaupun kita nggak melihat sosoknya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hadza syahrul Ramadan qad ja'akum." Ini bulan Ramadan datang kepada kalian. Fihi tufattahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa tusalsalu asyayatin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah. Dan syaitan-syaitan, yaitu hamba Allah juga yang seringkali menggoda kita, yang menjerumuskan kita dalam bahaya, menjerumuskan kita untuk kita berbuat apa-apa yang Allah murkai. Di bulan Ramadan itu Allah belenggu, Allah rantai. Ini merupakan satu keutamaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadisnya. Para sahabat
Dan orang-orang yang beriman setelah mereka itu senantiasa mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini, karena mereka merasakan kabar gembira yang Nabi sampaikan. Makanya nggak heran kalau kita perhatikan orang-orang yang beriman itu, orang-orang soleh sebelum kita, mereka itu jauh-jauh hari minta kepada Allah supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Karena apa? Karena senang. Karena merasakan bulan tersebut adalah bulan yang mulia, tamu agung. Bahkan mereka mempersiapkan jauh-jauh hari. Mereka banyak berpuasa, mereka banyak membaca Al-Quran, mereka banyak melatih untuk menderma agar dia bisa memaksimalkan keberadaan tamu tersebut di dalam rumahnya, di dalam masa kehidupannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya neraka, pintu surga itu dibuka. Bukankah ini merupakan satu motivasi tersendiri bagi kita. Kita tahu surga itu merupakan tempat kembali bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka itu mendapatkan di dalamnya kenikmatan yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan di surga itu sebanyak itu Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran, sebanyak itu kenikmatan Nabi SAW ceritakan di dalam Al-Quran. Kata Nabi, kenikmatan-kenikmatan itu kenikmatan yang belum pernah kita lihat di dunia dan belum pernah kita dengar sama sekali. Jadi apa yang kita dengar itu akan lebih lagi kenyataannya daripada apa yang kita dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan belum sampai pikiran kita kepada kenikmatan yang Allah siapkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman di surga. Di bulan Ramadan itu surga dibuka pintu-pintunya. Berarti kita yang beramal di bulan Ramadan, puasa di siang hari, sholat di malam hari, sepanjang waktu membaca Al-Quran, kita banyak menderma, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berarti kita akan masuk ke dalam surga. Dan itu yang menggerakkan diri kita untuk terus berbuat. Surga yang kita rindukan, surga yang ingin kita nikmati, kekal di dalamnya. Surga itulah yang memotivasi kita bisa bersabar ada di muka bumi ini. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah di bumi ini, di dunia ini. Capek nggak Pak? Capek nggak Pak? Capek kan? Apalagi kita ini punya hawa nafsu. Selain ada hawa nafsu, kita selalu digoda oleh syaitan. Yang seringkali kita itu berperang di
dalam hati. Memerangi apa? Memerangi jiwa kita sendiri, memerangi hawa nafsu kita. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Tapi memang inilah modal, tempat di mana kita mempersiapkan persiapan kita untuk bertemu dengan Allah. Sehingga kita perlu terus untuk memerangi jiwa kita, hawa nafsu kita itu dengan apa? Terus memotivasi diri, memberikan semangat kepada diri kita. Nanti Allah berikan kita kenikmatan di surga. Kita yang bekerja misalnya, yang dijanjikan menerima gaji di akhir bulan, itu kita bisa loyal kepada perusahaan atau tempat kita bekerja kan? Kenapa? Dalam rangka menggapai sesuatu yang kita suka, sehingga kita termotivasi untuk berangkat kerja dari pagi. Ada nggak bapak yang kerjanya di Jakarta tinggalin di sini? Banyak, saya yakin banyak ya. Jauh loh dari sini ke Jakarta, walaupun ada jalan tol ya kan, walaupun ada kereta, tapi jauh. Bayangkan kita bisa untuk terus istiqomah, hanya mendapatkan sesuatu di akhir bulan yang itu nanti habis juga. Kenapa kita tidak termotivasi dengan kenikmatan yang Allah berikan yang itu kekal abadi, kenikmatan yang terus menerus? Sebentar saja kita kok di dunia ini, 60-70 tahun kata Nabi, itu umur umatku. Kebanyakan kita memang demikian. 60-70 itu sudah untuk produktif, itu mungkin 70 itu udah maksimal. Setelah itu mungkin kebanyakan dari orang tua kita pengennya apa? Ya Allah, pengen cepat meninggal, tapi meninggalnya husnul khotimah, ya kan? Kenapa? Udah badannya sudah renta, kemudian udah sakit-sakitan, ya. Apalagi anak sudah besar, sudah menikah, punya cucu. Menikmati hidup, menikmatinya dengan ibadah. Mengharapkan apa? Semoga pas lagi sujud meninggal. Semoga pas lagi berangkat ke masjid meninggal. Semoga pas baca Quran meninggal. Kenapa? Karena kita ingin husnul khatimah. Betul nggak Pak? Kita nggak takut akan kematian, karena kematian itu pasti. Bukan mati yang kita takutkan kan? Yang kita takutkan apa Pak? Setelah kematian itu ngapain nanti kita? Setelah kematian itu apa yang kita dapatkan? Dan subhanallah, masa waktunya itu lama. Dan kata Nabi SAW, al-qabru awwalu manazil akhirah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kuburan itu adalah langkah pertama kita untuk memasuki kehidupan akhirat. Ya Allah, kalau kita hitung dari Nabi Adam manusia yang hidup di dunia kemudian juga meninggal kan. Berapa lama Nabi Adam sampai sekarang itu ada di alam kubur, ada di alam barzakh? Berapa lama Pak? Lama sekali. Lama sekali. Ya kan? Dan di alam kubur itu, karena dia adalah langkah pertama kita masuk ke alam akhirat, di situ ada kenikmatan dan di situ ada azab. Kenikmatan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, kemudian mereka istiqomah. Kemudian mereka apa? Istiqomah, berusaha untuk terus menjaga keimanan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata Abdullah bin Abbas, di saat mereka itu sakaratul maut, Allah turunkan malaikat-malaikat Allah. Ini adalah momentum dia berada di gerbang pemisah antara kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Sebelum meninggalkan dunia, masuk ke alam barzakh, alam kubur. Kira-kira apa yang kita rasakan, Pak? Di saat Allah menjadikan kita berada di situasi demikian, di sakaratul maut, kita akan berpikir apa yang akan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Kemudian yang harta yang kita kumpulkan selama ini, capek-capek kita mencari, berjuang, kita akan berpisah begitu aja. Sedih kan? Dan orang yang berada di sakaratul maut itu bisa merasakan itu. Dan kita satu sisi apa? Takut. Ini udah merasakan sakarat. Keadaan sekarat begini, kita sudah akan masuk ke dalam fase kehidupan yang lain. Sakit kita di situ. Dan kita takut kemana nanti kita akan pergi. Orang yang beriman akan diberi kabar gembira oleh malaikat-malaikat yang Allah turunkan. Kata mereka, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut akan apa yang akan datang. Wa la tahzanu, jangan kalian bersedih atas apa yang akan kalian tinggalkan. Fa'abshiru bil jannah. Kata para malaikat, kami datang membawa kabar gembira surga yang akan kalian tempati. Tapi buat siapa itu kabar gembira, Pak? Mereka orang-orang yang beriman. Kemudian mereka istiqamah. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang menciptakan kita, mengurus seluruh urusan kita dan seluruh urusan alam semesta, seluruh makhluk-makhluknya. Allah zat yang wajib kita untuk beribadah kepadanya, nggak ada lagi zat selain Allah. Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha agung, yang kita senantiasa minta kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat ini. Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini, yang menjadikan bulan Ramadan itu adalah sebaik-baik bulan. Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini maha mencintai kita. Dan Allah memperlihatkan cintanya itu, kasih sayangnya kepada kita itu di bulan Ramadan. Kemudian mereka istiqamah, itu yang akan mendapatkan kabar gembira daripada malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita orang-orang tersebut yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, kemudian istiqomah. Satu sisi yang lain, Allah tutup pintu neraka. Isyarat kepada kita, Allah tutup. Sehingga kita tidak merasakan panasnya, sebegitu bahayanya neraka. Kita bisa fokus untuk berusaha menjauh dari api neraka itu dengan apa? Dengan beramal soleh di bulan Ramadan. Kita maksimalkan waktu kita berada di bulan Ramadan. Kenapa? Takut kita dari api neraka. Sampai-sampai Allah tutup di bulan yang mulia ini pintu-pintunya. Allah tutup. Begitu juga azab yang ada di api neraka ini, ya Allah. Sebagaimana surga itu kenikmatan yang abadi, neraka pun demikian. Terus menyiksa orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang penduduknya paling ringan azabnya itu adalah paman Nabi SAW, Abu Talib. Yang Nabi bilang, Allah pakaikan dia sendal dari api neraka. Kemudian otaknya mendidih, la ilaha illallah. Itu tempat kembali yang tidak kita inginkan. Allah menakut-nakuti kita dalam Al-Quran. Nabi SAW mewanti-wanti kita akan azab neraka. Itu ditutup pintunya oleh Allah di bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan. Tidak membunuh syaitan ya Pak, tapi apa? Allah belenggu, Allah ikat. Kalau diikat berarti apa? Pergerakannya akan kurang dia. Pergerakan syaitan itu tidak seperti di hari-hari di luar bulan Ramadan. Sempit dia. Dan itu menandakan apa? Menandakan godaan syaitan kepada kita semakin sedikit, sehingga hati kita tadi yang termotivasi untuk masuk ke dalam surga, takut akan api neraka, itu bisa bergerak untuk apa? Beramal mencari keridhaan Allah. Kita kan seringkali Allah berikan pelajaran-pelajaran dalam hidup, ya, dimana kita saat melihat pelajaran itu, saya nggak akan kembali lagi, saya nggak akan mengulangi lagi. Tapi ternyata kita ulangi lagi kan? Kenapa Pak? Karena godaan syaitan, yang itu godaannya semakin sedikit. Ya. Maka kalau syaitan itu sudah dibelenggu, hendaknya kita semakin bebas untuk apa? Melakukan amal ibadah. Semangat yang kita tancapkan itu berbuah amalan-amalan yang real. Betul-betul kita isi siang itu dengan ibadah, malam juga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dibelenggunya syaitan ini itu betul-betul mempersempit geraknya syaitan, sehingga kita mudah untuk beribadah kepada Allah. Bahayanya kalau seorang hamba di bulan Ramadan dia masih melakukan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di luar bulan Ramadan. Bisa jadi dia itu ternyata syaitan dari kalangan manusia.
Wal iyadzubillah. Dan hendaklah pertama kalau Allah mudahkan diri kita untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Tapi di saat Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita itu di bulan Ramadan, ternyata kita masih melakukan dosa-dosa yang biasa kita lakukan, wanti-wanti diri kita. Syaitan sudah dibelenggu, kenapa kita masih berbuat dosa? Maka bulan Ramadan ini itu bukan hanya Allah berikan motivasi kita untuk beramal dari sisi luar diri kita. Allah juga memberikan apa? Motivasi dari dalam diri kita. Dengan dibelenggunya syaitan, maka diri kita makin mudah untuk melakukan ketaatan. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah berbicara tentang hal ini. Kata beliau rahimahullah, fa inna majariyas syayatin alladhi huwa ad-dam daqat. Sesungguhnya tempat lalu lalangnya syaitan di dalam tubuh kita, yaitu melalui apa? Pembuluh darah. Ya, melalui pembuluh darah. Itu menjadi sempit pembuluh darah itu. Terkekang dia. Ya. Mungkin kalau dari segi medis, karena kita itu makannya sedikit, ya, gizi yang ada di badan kita itu semakin berkurang, akhirnya pembuluh darah kita itu menjadi kecil. Jadi semakin sempit jalannya syaitan. Wa idza daqat in ba'athat al-qulub ila fi'lil khairat allati biha tuftahu abwabul jannah. Kalau sudah sempit pergerakan syaitan, kata Syekhul Islam bin Taimiyah, maka hati kita itu merasa terbuka untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang mana dengan ketaatan-ketaatan itu terbukalah pintu-pintu surga. Wa ila tarkil munkarat allati biha tuftahu abwabu annar. Dan hati kita yang semangat melakukan amal ibadah itu akan menjadikan pintu-pintu neraka itu tertutup. Wasuddifat asyayatin fadha'ufat quwwatuhum wa amaluhum bitasfidihim. Maka kata Syekhul Islam bin Taimiyah, terbelenggulah setan. Kekuatannya semakin melemah dalam rangka menggoda manusia karena dia terkunci. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita perhatikan dengan adanya motivasi dan semangat ini, ternyata tidak semua manusia itu terdorong untuk melakukan amal saleh. Kalau kita lihat, tolong benarkan kalau saya salah, Pak. Ini saya melihat ada orang yang masuk ke bulan Ramadan yang dia sibukkan apa? Hal-hal material. Wah, cari perbukaan di mana nanti ya? Nanti kita ngumpul di mana ya? Apalagi rumah kita yang diperbaiki ya? Sibuk memikirkan urusan materi. Apalagi ini terjadi di orang-orang yang Allah buka bagi mereka pintu rezeki, harta. Sibuk memikirkan materi. Ada juga yang sudah memikirkan krongnya di mana nih kita bukanya nih.
enak, malam makin panjang. Habis buka kita bisa ngobrol, kita bisa subhanallah. Sudah memikirkan di mana buka bersama. Dalam rangka apa? Ketemu teman-teman, kemudian ngobrol. Ada juga yang nanti game apa ya yang kita install, yang kita mainkan ya, mau kita tamatin karena waktu panjang katanya. La ilaha illallah. Tapi ada juga orang-orang yang betul-betul, dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang ini, betul-betul mengoptimalkan keberadaan di bulan Ramadan. Kita memahami betul di bulan Ramadan itu adalah bulan puasa, di mana puasa itu adalah ibadah. Puasa itu adalah satu momentum kita makin dekat dengan Allah, makin tahu akan lemahnya diri kita. Puasa di mana kita menahan diri kita itu dari hal-hal yang sebelumnya Allah halalkan, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang konsisten terus, bukan hanya di bulan Ramadan, untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan. Yang halal saja itu bisa kita tinggalkan karena Allah. Makanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang istimewa. Allah sendiri yang bilang dalam hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 di'f. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, seluruh amalan anak-anak Adam itu kembali kepada dia. Satu amalan, kata Allah, itu Allah lipatkan ganjarannya sebanyak 10 kali sampai 700 kali. Dari sini kita melihat betapa maha kasih sayang Allah kepada kita. Satu amalan yang kita lakukan dilipat gandakan berapa minimal? 10 kali dan sampai 700 kali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, sesungguhnya puasa itu yang dilakukan oleh kita, dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Kata Allah, fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Berarti Allah lipat gandakan lebih dari yang Allah sebutkan tadi 700 lebih, tanpa batas. Tanpa batas. Sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama katakan kita bisa pahami bahwasannya keadaan puasa seorang muslim itu berbeda-beda. Mereka dari puasa itu bisa memaksimalkan sampai maksimal. Tidak ada batas, Allah berikan ganjaran pahala. Bahkan Allah khususkan, dan ini kabar gembira kepada kita orang-orang yang berpuasa, Allah khususkan pintu surga itu bagi mereka orang-orang yang berpuasa, yaitu Ar-Rayyan. Allah berikan nama Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Yang kata Nabi SAW, masuk dari pintu itu ke dalam surga orang-orang yang berpuasa. Setelah itu tertutup sudah. Yang nggak puasa, nggak masuk pintu situ. Subhanallah.
Dan jenis ini, mudah-mudahan kita termasuk dari jenis ini, adalah mereka orang-orang memaksimalkan tadi. Dia datang bulan Ramadan, yang dia pikirkan adalah apa? Memaksimalkan kualitas puasa dia. Yang dia tahu di dalamnya terdapat ampunan dari dosa-dosa. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala menyatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, apa yang terjadi? Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Bayangkan. Dia rasakan momentum itu. Sehingga dia terus berusaha menikmati puasa, memaksimalkan. Sekarang yang halal aja kita tinggalkan karena puasa. Kenapa yang haram itu tidak bisa kita tinggalkan? Yang halal itu baik buat kita, tapi kita tinggalkan dalam rangka beriman kepada Allah, mencari ridha Allah, menggapai kasih sayang Allah. Kenapa yang haram, yang itu mendatangkan murka Allah, masih belum ditinggalkan? Belum lagi di bulan Ramadan dia menjadikan malamnya itu terang. Ya. Masjid-masjid itu nyala lampunya di malam-malam bulan Ramadan. Biasanya setelah sholat Isya mati. Ini setelah Isya terang benderang. Dan alhamdulillah kalau kita perhatikan nanti insya Allah, saya yakin ini lebih dari jamaahnya dari ini nih. Kalau tadi masya Allah subuh aja udah sampai berapa saf di luar. Saya yakin di bulan Ramadan, khususnya di awal-awalnya, itu penuh masjid ini, bener nggak Pak? Betul Pak? Semuanya berangkat ke masjid. Laki-laki, perempuan, anak-anak memenuhi masjid, gembira. Ya Allah, di situ Pak, kita lihat bagaimana Islam menyatukan kita. Tapi mudah-mudahan kita istiqomah termasuk yang sebulan penuh itu yang memakmurkan masjid. Jadi kita masih lihat masjid itu terang sampai malam. Karena biasanya kurvanya itu turun pelan-pelan, makin ke tengah, pelan, masjid makin sepi. Tapi kalau di sini gimana Pak? Mudah-mudahan enggak ya. Kemudian nanti udah mau malam takbiran ramai lagi. Ya udah ngumpulin zakat fitrah baru ramai lagi. Ya nggak apa-apa lah, paling enggak ramai lagi masjid. Tapi coba, Tuhan kita di bulan Ramadan itu sama nggak dengan Tuhan kita di luar bulan Ramadan? Sama nggak Pak? Allah itu maha melihatnya sama nggak di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan Pak? Sama, nggak ada beda. Nggak ada beda. Berarti kan seringkali kita masih melakukan amalan itu karena ada imbalannya Pak. Oh di bulan Ramadan dilipat gandakan amalan, beramal. Harus ada timbal baliknya. Nggak usah khawatir, Allah yang akan memberikan kita. Tapi kenapa kita harus melihatnya itu sih? Kenapa kita nggak melakukan amal ibadah itu Pak? Karena kita cinta kepada Allah. Kenapa kita nggak meninggalkan larangan-larangan Allah yang bikin Allah marah itu? Karena kita memang cinta kepada Allah.
Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan semuanya, Pak, karena cinta kepada Allah. Mengorbankan dirinya karena cinta kepada Allah. Bahkan di antara taklif atau perintah yang diberikan kepada Rasulullah yang itu sangat berat, yang gak diberikan kepada kita itu apa? Untuk menyebarkan agama Allah ini, menyebarkan tauhid kepada Allah ini, itu Nabi lakukan karena cinta kepada Allah. Sehingga kalau kita dalam bulan Ramadan saja itu kita beramal karena Allah berikan kita ganjaran pahala yang besar, berarti kita beramal hanya melihat timbal balik yang Allah berikan. Allah maha baik, Pak. Allah maha baik. Lihat berapa banyak Allah berikan rizki kepada kita. Banyak gak, Pak? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, gak akan bisa kita menghitungnya. Lan tuhsuha, gak akan bisa kalian menghitung, kata Allah. Orang mukmin dia tahu itu, karena dia betul-betul beriman kepada Allah. Dia melihat kasih sayang Allah ditampilkan di bulan Ramadan. Dia berusaha keras untuk memperlihatkan cintanya dirinya kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang jenis ini. Bukan orang-orang yang di bulan Ramadan kita sibuk cari tempat makan, kita sibuk beli ini beli itu. Enggak. Itu bukannya enggak boleh. Boleh. Tapi kan ada orang yang pikirannya ke sana aja, ya kan? Kalau kita masih muda, masih produktif, ada teman-teman yang kita di mana kita bukanya nih, dia yang mikirin. Di mana kita bukanya ya Allah? Hendaklah itu jadi wasilah saja, Pak, bukan tujuan. Kita cari tempat, kita buka di sini supaya apa? Kasih semangat anak-anak untuk beribadah puasa, supaya istri senang, nggak masak di rumah, kita masak makan di luar. Dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita nikmat, kita perlihatkan. Kita beli perbukaan untuk apa? Supaya ekonomi berputar, banyak kaum muslimin yang jual makanan. Itu sebagai wasilah aja. Bahkan itu bisa menjadi ibadah, kan? Jangan itu jadi tujuan kita. Wah, di mana kita? Enggak. Udah kebanyakan nih, Pak. Sampai jam berapa biasanya, Pak? Jam 7, Masya Allah. Kirain udah ada yang ngelihat jam tadi, udah kelamaan nih. Ya. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Nabi SAW di dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an pernah bersabda, "Hadza syahru Ramadan." Ini adalah bulan Ramadan. Fihi tufattahu abwabul jannah. Di bulan ini dibuka pintu-pintu surga. Wa tughallaqu abwabun niran. Ditutup pintu-pintu neraka. Wa tusaffadu maradatus syayatin. Setan-setan itu dibelenggu. Kata Nabi SAW, wa yunadi munadin. Ada malaikat yang terus menyeru, terus memanggil-manggil. Apa kata para malaikat itu? Ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang ingin beramal, orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ayo.
Dan orang-orang yang menginginkan keburukan, melakukan kemaksiatan, cukup. Berhenti. Dan itu setiap hari ada malaikat yang menyeru itu. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan itu mengeluarkan hamba-hambanya dari neraka. Subhanallah. Ada semangat yang diberikan oleh para malaikat-malaikat Allah setiap malam. Dan ada semangat Allah berikan kepada kita. Allah itu membebaskan hambanya dari api neraka setiap hari. Yang kita terus menginginkan minta kepada Allah, kita berdoa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan aku dari api neraka. Ya Allah, bebaskan aku dari api neraka. Walaupun kita kembali ke seruan malaikat ini, kita dengar nggak Pak seruan itu setiap malam di bulan Ramadan? Enggak dengar. Tapi gimana kita bisa termotivasi Pak? Gimana kita bisa semangat terus? Kita melihat dari sisi siapa yang ngasih tahu ini? Yang ngasih tahu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Rasulullah bohong? Pak? Mustahil. Makanya orang yang beriman itu dia yakin, walaupun nggak dengar, yakin kalau ada malaikat setiap malam itu terus menyeru. Ya baghiyal khair, aqbil. Orang-orang yang pengen berbuat baik, beramal saleh, ayo, buat, beramal. Oh ya baghiyal syarr, aksir. Yang pengen berbuat jahat, kemaksiatan, cukup. Jangan lanjutkan. Jadi kita merasakan keberadaan panggilan itu. Makanya kata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, seharusnya kita itu senantiasa mengingatkan diri kita akan adanya panggilan itu setiap malam. Kalau kita pengen berbuat baik, ini saatnya. Buat, amalkan. Kalau itu dari keyakinan Pak, dari hati, berarti apa? Mudah dan akan menggerakkan anggota badan. Kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ini ada satu gumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik dia baik semuanya. Ala wahiyya al-qalb. Dia itu apa? Hati, kalbu. Di saat kita itu meyakini, dan iman itu dari kalbu, dari hati kita. Kita meyakini akan adanya panggilan itu yang akan menggerakkan diri kita, memberikan kita semangat yang akan memotivasi kita. Sehingga mudah bagi kita untuk terus beramal. Dan gak heran kalau ada para ulama yang menamatkan Al-Quran 1 hari sekali. Gak heran. Kenapa? Karena ada motivasi itu. Mereka orang-orang saleh yang betul-betul beriman kepada Allah akan tergerak. Ya. Maka di samping ada puasa di bulan Ramadan, hendaknya kita juga memperhatikan bagaimana kita membaca Al-Quran, kitab Allah. Pegangan hidup kita, manual buat manusia, buat seorang muslim.
yang biasanya itu kita tinggalkan di luar bulan Ramadan. Dulu orang-orang soleh Pak, di bulan Sya'ban mereka itu menutup tokonya, jualan, cari duit, bisnismen, ditutup di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena mereka bersemangat untuk membaca Al-Quran supaya apa? Banyak lagi bacaannya di bulan Ramadan, di bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Begitu mereka orang-orang soleh. Bahkan mereka menamakan bulan Sya'ban itu sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Nah, bagaimana keadaan kita nanti dengan Al-Quran? Ya. Minimal Pak, minimal. 1 bulan itu kita khatamkan satu kali. Kita bentuk pola hidup kita setelah subuh. Setelah sholat fardu kita membaca misalnya 2 lembar, 4 halaman. Itu habislah satu juz dalam satu hari. Rasakan nanti ada perbedaan di hidup kita. Karena Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu obat. Ya. Nabi kita SAW kita udah gak ngelihat lagi sekarang. Tapi peninggalan Nabi SAW itu Al-Quran. Yang itu merupakan mukjizat. Itulah kelebihannya kita kaum muslimin. Masih ada mukjizat yang bisa kita lihat sekarang. Yaitu apa? Al-Quranul Karim, kalamullah. Dan dari sini Pak, dari panggilan malaikat ini, itu kita lihat bahwasannya orang itu ternyata ada 2 sifatnya. Ada yang dia suka beramal, ada yang dia suka berbuat dosa. Subhanallah. Dan itu terjadi di sepanjang waktu. Ada orang yang taat beribadah, ada orang yang malas-malasan, bahkan dia bermaksiat. Orang yang buruk. Maka kita harus memperhatikan di mana diri kita. Enggak usah kita minta dicek sama orang lain. Kita cek diri kita sendiri. Kita hitung diri kita sendiri. Kita ini bagian dari yang mana? Kita ini bagian dari orang yang beriman, beramal soleh, atau kita waliyadzubillah bagian dari orang-orang yang justru menjadi sebab dosa, waliyadzubillah. Nah ini kita perbaiki terus di bulan Ramadan. Malaikat Allah dia tahu kan, dia melihat kan bagaimana keutamaan bulan Ramadan ini sampai-sampai dia memanggil-manggil kita. Ayo beramal, ayo berbuat. Bahkan Nabi SAW melakukan amalan yang bukan hanya dilakukan dengan anggota badan aja, dengan hartanya. Itu banyak Nabi ibadah harta itu di bulan Ramadan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi SAW ajwadan nas. Wa ajwad ma yakun fi Ramadan karihil mursalah. Nabi SAW itu adalah orang yang paling baik, yang paling suka menderma, orang yang paling baik. Berarti kalau ada sahabat Abu Bakar, dia menginfakkan seluruh hartanya. Umar menginfakkan setengah hartanya. Utsman bin Affan, Abdurrahman ibn Auf yang memberikan banyak hartanya bagi kaum muslimin. Nabi SAW lebih baik lagi daripada mereka. Dan menjadi lebih baik dari biasanya itu kapan? Saat berada di bulan Ramadan. Seperti angin yang berhembus
Ingin berhembus lewat aja. Jadi kalau ada hartanya begini saya lewat. Ada orang melukan saya lewat. Subhanallah. Makanya ini sebetulnya salah satu strategi bagi DKM. Bapak-bapak DKM ya, kalau ingin punya program khususnya yang berhubungan dengan masjid, pengadaan karpet misalnya, AC, perluasan, pembersihan ini itu, perawatan masjid yang berbau wakaf. Ini momentum yang pas, Pak. Umumin di bulan Ramadan. Masa kita masyarakat udah dikasih kesempatan di bulan Ramadan buat berinfak, bersedekah, masih juga pelit, ya kan? Justru dengan kita berada di bulan Ramadan, masjid memiliki program, kita support masjid. Kalau bisa kita berlomba-lomba. Wah, saya pengen ini, saya pengen berikan demikian. Jadi kita yang memakmurkan masjid kita, rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Belum lagi kita bisa untuk memberikan pembukaan, buka puasa buat saudara-saudara kita yang tidak mampu. Sudahlah ada pahala berbuka puasa dan pahala puasa. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, kana lahu ajruhu ghaira annahu la yunqas minhu syai'an. Dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau kita berikan buka puasa, itu Allah jadikan ada dua pahala. Satu buat orang yang puasa itu, yang sama itu diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Subhanallah. Kayak di sini, masya Allah di Masjid Al-Ikhlas ini ada penuntut-penuntut ilmu, ya, yang bertugas untuk memakmurkan masjid juga, membantu kita masyarakat untuk memakmurkan masjid. Wah, kalau mereka di bulan Ramadan bahagia dari sisi wah makan enak terus ini sebulan penuh, ya Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang baik. Itu bukti kita banyak mensupport, memberikan buka puasa, apalagi kalau bisa dikenal sama masyarakat di sekitar perumahan kita, bahkan dari luar misalnya. Gojek datang ke sini, kenapa? Masjid Al-Ikhlas ada berbuka puasa, enak-enak di sana. Ya Allah, berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan, Pak. Bukan cuma pahala puasa, pahala memberikan kesenangan kepada orang lain. Benar nggak? Senang nggak orang lain diberikan buka puasa? Senang. Belum lagi ada biasanya orang-orang yang datang capek-capek berbuka puasa, Pak, di satu masjid karena diadakan buka puasa. Itu karena ada kebutuhan, Pak. Dan barang siapa yang memenuhi kebutuhan seorang saudaranya di dunia, Allah tutupi dia kebutuhan dia buat di akhirat. Belum lagi ada manfaat. Kita nggak bisa masak. Kita lihat ada pengusaha dekat yang ada di tangga-tangga kita. Pak, Bu, kita pesan sekian. Ekonominya berkembang. Banyak manfaatnya, tinggal kita bagaimana niatnya, Pak. Bagaimana kita menanamkan niatnya. Kan niat ini kan bisa memperbesar pahala sekecil apapun amalannya. Karena bukan amalan yang dilihat sama Allah, tapi apa? Kualitasnya, bukan banyaknya. Makanya para ulama bilang, rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil, tapi dia pahalanya menjadi besar karena niat. Kita memberikan buka puasa, jangan cuma ngelihat
dari sisi akan dapat pahala orang yang berpuasa. Kita memberikan puasa, memakmurkan masjid. Biasanya di mana kita memberikan buka puasa, Pak? Di masjid kan. Masjid menjadi makmur, orang menjadi sholat di masjid. Belum lagi ada kajian yang orang bisa mendengarkan. Kemudian bagaimana rasa senang orang yang mendapatkan makanan? Bagaimana pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh orang yang punya usaha untuk membuat makanan? Bagaimana permintaan terhadap barang itu menjadi tidak berkurang? Karena kan kalau hitungan matematika kita dalam bulan puasa ini, karena kita makannya lebih sedikit, permintaan terhadap barang menjadi dikit. Tapi subhanallah, enggak Pak, ternyata enggak. Produsen itu malah justru banyak memproduksi untuk mempersiapkan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu tadi, ada manfaat ternyata di sana secara ekonomi. Ini itu dibutuhkan sama kita manusia. Berputar terus ekonomi, bayangkan. Malah tiket pulang kampung itu murah apa mahal, Pak Ade? Hah? Jadi mahal kan? Kenapa? Kita pengen pulang kampung, dipaksain pulang kampung. Nanti belum lagi pas pulang kampung, kita beli di sana, kita belanja di sana. Wow, berputar. Orang kampung senang. Senang nggak kalau orang kampung kedatangan para bukan pendatang ya, mereka yang perantau. Senang. Apalagi orang Minang. Aduh, orang Minang itu kampungnya sepi kalau di luar bulan Ramadan. Sepi. Bulan Ramadan sama beberapa hari setelah Ramadan, di situ penuh. Ya. Jadi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kita kecilkan amal kebaikan kita, jangan. Tapi kita lipat gandakan dengan cara apa? Perbanyak dan perluas niat kita. Dan itu yang akan terus menjadikan kita mikir ke diri kita, nggak mikirin orang lain. Kita mau beramal, apalagi ya ini buat apa, buat apa. Walaupun satu amalannya. Kemudian sholat, khususnya yang ada di bulan Ramadan, sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu merupakan sholat qiyamul lail. Dan Nabi SAW sampaikan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau tadi kan man shoma, yang ini man qama. Barang siapa yang dia itu berdiri sholat di malam hari dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddam. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti dalam satu hari ada 2 momen di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Di siang hari ada ampunan, di malam hari ada ampunan. Tinggal kita mau nggak mendapatkan ampunan tersebut. Kita yang tadi udah kita dengarkan sabda Nabi, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Dan kita isi siang hari dengan puasa, isi malam hari dengan sholat malam, dengan sholat tarawih, dosa-dosa kita terampuni. Apalagi Pak, kalau kita sholat tarawih itu dari awal sampai akhir bersama imam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai, itu apa Pak? Bagaikan sholat semalam suntuk. Siapa di antara kita yang pernah sholat semalam suntuk? Saya yakin gak ada di sini. Sholat abis isya selesai, sholat terus sampai subuh. Ada nggak Pak? Nggak usah malu-malu. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak salah saya kan? Ini sholat tarawih yang hanya berapa rakaat sih? 11 rakaat. Apalagi imamnya masya Allah, di sini imamnya enak, Pak. Bapak kalau punya imam anak-anak muda hafal Quran, habis itu bacaannya enak, ya Allah Pak, nikmat luar biasa. Sholatnya tuh
Kalau bisa berusaha untuk paham-pahami dikit lah. Apalagi kalau yang sering baca Al-Quran kan nanti suka baca artinya kan, paham-pahami dikit sambil itu. Oh lagi azab ya Allah, oh lagi ini. Nikmat sholat itu. Nah imamnya enak, masjidnya nyaman, dingin, malah dibuka-buka masih dingin. Ya Allah. Sia-sia kalau kita tidak melakukan sholat taraweh. Kalau kita istiqomah selama 30 hari bulan Ramadan, berarti 30 hari itu minimal kita sudah apa? Sholat semalam suntuk. Belum lagi kalau 30 hari itu kita lakukan, ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu kira-kira 80-an tahun lebih, 83 tahun lebih. Bayangkan kita dicatat sholat malam terus menerus semalam suntuk. Maka dari itu Nabi SAW mengencangkan apa? Ikat pinggangnya, bersemangat untuk mencari apa? Bulan apa atau malam Lailatul Qadar. Nabi yang maksum. Nabi yang maksum, Pak. Maksum itu apa? Semua dosanya udah diampuni sama Allah. Nabi yang sudah dipastikan masuk surga sama Allah. Itu dia cari, Pak. Kita gimana? Nah, belum tahu kita masuk kemana nanti. Dosa kita juga, emang udah pasti Pak, dosa kita udah diampuni sama Allah semuanya. Kan nanti, di akhirat kita tahunya. Kita yakin Allah Maha Pengampun, iya, tapi kan khawatir kan. Kita termasuk mereka yang diampuni sama Allah enggak? Kita berhusnuzon ya, tapi lihat diri kita. Masa kita enggak memperbaiki diri? Ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, subhanallah. Dan Nabi SAW katakan, man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosa yang telah lalu dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi bulan Ramadan ini Bapak, Ibu-ibu saudara-saudara sekalian, ini bulan keberkahan. Syahrun mubarak, itu yang kata Nabi SAW. Ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan semuanya, waktunya, amal ibadahnya. Amal ibadah kita dilipat gandakan. Waktunya sangat dicintai oleh Allah. Kecintaan Allah perlihatkan di bulan Ramadan. Mau pengampunan dari Allah, banyak ampunan di bulan Ramadan. Makanya rugi kalau kita dimasukkan oleh Allah bulan Ramadan. Kemudian berlalu bulan Ramadan, dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Makanya kata Nabi SAW, raghima anfu rajul. Jadi cerita lengkapnya itu, Nabi itu ingin naik ke atas mimbar. Langkah pertama Nabi bilang amin, amin. Langkah kedua Nabi bilang amin. Langkah ketiga Nabi bilang amin. Setelah selesai para sahabat nanya, kenapa kok Rasulullah engkau mengatakan amin di setiap langkah tadi? Kata Nabi SAW, Jibril datang kepadaku. Kemudian mengatakan, raghima anfu rajul. Raghima anfu rajul. Raghima anfu rajul. Merugi seseorang. 3 kali. Merugi dalam hal apa? Kata Nabi SAW, Jibril mengatakan, merugi seseorang yang namaku disebutkan itu dia tidak bersalawat. Jadi kalau kita
mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan karena kita ikut-ikutan, Pak. Pertama pahalanya besar, kita takut termasuk orang-orang yang merugi. Terus apa kata malaikat Jibril? Qul amin, katakan wahai Muhammad amin. Jadi yang doa sebaik-baik malaikat, yang mengaminkan sebaik-baik Nabi dan Rasul. Bayangkan, enggak didengar itu Pak doanya. Ya Allah. Kemudian kata Nabi SAW, Jibril mengatakan, merugi seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, thumman salah, falam yughfarlah. Dia Allah masukkan ke dalam bulan Ramadan. Kemudian berlalu bulan Ramadan, Allah panjangkan masih umurnya, tapi dia nggak diampuni oleh Allah. Itu termasuk yang diaminkan doanya oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, merugi seseorang, orang tuanya masih hidup, tapi dia itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi rugi kita kalau dosa-dosa kita yang telah kita lakukan itu tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. Itu pertanda betapa buruknya kita sebagai seorang hamba. Allah sudah berikan ampunan itu dari awal bulan Ramadan. Di siang hari ada ampunan, di malam hari ada ampunan, di malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan ada ampunan. Masih juga kita tidak diampuni oleh Allah. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, di bulan Ramadan ini dengan kita berpuasa, kita betul-betul bisa meraih ketakwaan. Karena itu buah dari ibadah puasa tersebut. Allah berfirman bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Takwa ini bukan hal yang sepele Bapak Ibu sekalian. Takwa ini adalah bekal yang kita bawa. Kita mau ketemu sama Allah, paling baik bekalnya adalah takwa. Kata Allah, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Allah memerintahkan atau menjelaskan hal ini itu di ayat tentang haji, di mana haji itu memerlukan apa Pak? Bekal. Bekal kesehatan kita, bekal materi kita, bekal waktu kita. Tanpa itu bisa kita haji? Gak bisa, itu sebabnya. Tapi apa kata Allah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Enggak Allah sebutkan uangnya, enggak Allah sebutkan umurnya, enggak Allah sebutkan kesehatannya. Sebaik-baik bekal itu ketakwaan. Dan ketakwaan itulah yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan dengan berpuasa. Maka hendaklah kita fokus di bulan Ramadan ini agar kita dapat takwa. Dengan ketakwaan itu udah nggak perlu diomongin lagi. Buahnya takwa banyak sekali. Yang itu bentuknya material atau imaterial, takwa jawabannya. Takwa. Kita buntu jalan kita. Mau jalan keluar dengan apa? Takwa. Sempit rezeki kita. Mau diperluas oleh Allah dengan apa? Dengan takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah itu cukup bagi dia. Dan sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga dengan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, istiqamah kita dalam beramal di bulan suci Ramadan, dan juga keteguhan dan kesabaran kita untuk terus beribadah, itu memberikan kita modal untuk bertemu dengan Allah, yaitu ketakwaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan lainnya. Karena kita berat mengetahui dan meyakini bahwasannya Tuhan kita di bulan Ramadan adalah Tuhan kita di luar bulan Ramadan. Mungkin demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak kita senangi, dan akan tetapi ini semata-mata karena mengingatkan diri kita dan kita semua. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, karena mengingatkan itu adalah manfaat bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.